Kaleidoskop Bekasi 2021. Januari, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan kasus COVID-19 di wilayahnya kembali naik. Selain itu, banyak yang terdeteksi COVID-19 karena pemerintah daerah masih melakukan tes swab. Setiap hari menurut Rahmat Effendi, ada sebanyak 300 hingga 400 spesimen yang diambil baik dari kontak erat maupun secara acak di lingkungan masyarakat. Dilansir dari situs corona.bekasikota.go.id, jumlah kasus COVID-19 di Kota Bekasi secara kumulatif sudah mencapai 19.005 kasus, di mana kasus aktif yang menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit tercatat 1.360 pasien. Sementara itu, pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 17.318. Adapun pasien meninggal dunia mencapai 327 orang. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID pada bulan Januari 2021 menambah kapasitas tempat isolasi di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga sebanyak 65 tempat tidur dari sebelumnya 55 tempat tidur, dan termasuk juga akan mengoperasikan Rumah Sakit Umum Tipe D di Bekasi Utara. Februari, hujan deras dan angin kencang yang terjadi di Kota Bekasi terjadi pada Minggu malam 7 Februari 2021. Akibatnya sejumlah kawasan terendam banjir dan puluhan rumah rusak. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bekasi hingga Senin 8 Februari 2021 pukul 9 pagi ada 5 kecamatan yang terdampak banjir. 5 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan Bekasi Utara, dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 10 cm hingga 80 cm. Maret, Polisi Republik Indonesia menggerebek terduga teroris di daerah Condet, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi pada Senin 29 Maret 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatakan penggerebekan di lokasi terduga teroris itu berkaitan dengan aksi bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu 28 Maret 2021. Dari penggerebekan tersebut, tim Densus 88 mengamankan 4 terduga teroris dan barang bukti seperti bom aktif. Pihak kepolisian menyebutkan para terduga teroris yang ditangkap di kawasan Condet, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi hendak menyiapkan pembuatan 100 bom. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Selasa 30 Maret 2021. Yusri mengatakan berdasarkan temuan barang bukti berupa 12 bom siap ledak, bahan peledak, TATP, dan bahan-bahan lainnya, jika dikalkulasikan dapat digunakan untuk mempersiapkan 100 bom lebih. Kaleidoskop Bekasi 2021. April, seorang pemuda berinisial AT, 21 tahun, dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota atas tuduhan persetubuhan anak di bawah umur. AT diketahui merupakan anak dari anggota Dewan DPRD Kota Bekasi berinisial IHT. Kasus ini terkuak setelah korban diketahui tidak pulang berhari-hari ke rumahnya. Diketahui korban rupanya menginap di indekos pelaku berinisial AT. AT dan pelaku sudah saling mengenal sejak 9 bulan yang lalu setelah dikenalkan oleh temannya. Keduanya kemudian menjalin asmara. Menurut pengakuan korban kepada orang tua, korban mendapat kekerasan dari pelaku karena meminta pulang. Setelah mengetahui pencabulan itu, orang tua korban meminta pertanggungjawaban dari orang tua pelaku. Namun orang tua pelaku saat itu menawarkan agar pelaku dan korban dinikahkan. Menurut orang tua korban, hal itu untuk menjaga nama baik ayah pelaku, yakni IHT, yang merupakan anggota DPRD Kota Bekasi. Mei, pemerintah Kota Bekasi menunda kegiatan pembelajaran tatap muka untuk sejumlah sekolah yang baru akan mengajukan pembelajaran tatap muka atau PTM.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan setidaknya ada 80 sekolah yang hendak mengajukan PTM sebelum Idul Fitri 1442 Hijriah. Inay menjelaskan dari 80 sekolah itu mereka sudah mendaftarkan diri ke Dinas Pendidikan. Jika dilihat berdasarkan hasil pemantauan, semuanya sudah terpenuhi dari sarana, prasarana, dan infrastruktur. Penundaan pun akhirnya ditinjau hingga 3 Juni 2021. Juni, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi menyegel Oma Restoran di Pekayon Jaya, Bekasi Selatan pada Ahad malam 6 Juni 2021. Penyegelan tersebut dilakukan karena melanggar protokol kesehatan dan jam operasional. Kafe ini disebut-sebut milik anak wali kota Bekasi, Rahmat Effendi. Menurut Rahmat Effendi, tidak hanya sekelas wali kota yang punya anak lalu membuka sebuah usaha. Rahmat Effendi mengatakan anak presiden dan anak gubernur juga bisa mengelola sebuah usaha. Rahmat Effendi mengatakan pemerintah daerah sekarang berfokus pada pemulihan ekonomi. Kelonggaran berusaha juga telah diberikan lewat kebijakan PPKM Mikro. Hasil evaluasi menurutnya pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi masih minus 2,5%. Ia juga menyinggung jika dalam pelaksanaan jam operasional usaha melanggar aturan, sekelas anak pejabat tinggi lainnya akan diproses dengan aturan berlaku. Kaleidoskop Bekasi 2021. Juli, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menunjuk Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat Dani Ramdan sebagai penjabat Bupati Bekasi. Dani mengisi kursi Bupati yang kosong setelah Eka Supriatmadja meninggal dunia karena COVID-19. Sebelumnya Bupati Bekasi Eka Supriatmadja meninggal dunia karena COVID-19 pada Minggu 11 Juli 2021. Seharusnya posisi Eka digantikan sementara oleh Wakil Bupati. Namun Kabupaten Bekasi tak memiliki Wakil Bupati sejak 2019. Pada 2019, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin terjerat kasus korupsi. Eka Supriatmadja yang saat itu menjabat Wakil Bupati pun dilantik menjadi Bupati. Kursi Wakil Bupati pun kosong hingga saat ini. Agustus, pemerintah Kota Bekasi mengklaim tidak ada lagi wilayah RT-nya yang masuk zona merah penyebaran COVID-19. Hingga 10 Agustus 2021, terdapat 6.343 dari 7.135 RT di Kota Bekasi yang masuk dalam zona hijau. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelaskan, kendati demikian, masih terdapat 791 atau 11,09% RT di Kota Bekasi masuk dalam wilayah zona kuning, yakni yang terdapat 1-2 rumah terkonfirmasi COVID-19 di 1 RT. Selanjutnya, terdapat sebanyak 1 RT yang masuk zona oranye atau RT yang terdapat 3 hingga 5 rumah terkonfirmasi kasus COVID-19. Sebelumnya pada 8 Agustus 2021 di Kota Bekasi ada 980 RT yang berada di zona kuning dan oranye. Rahmat Effendi mengatakan angka kesembuhan terus meningkat, zona hijau di wilayah juga mengalami perbaikan selama PPKM. Zona sekarang ini sudah ada 84% lebih daerah yang sudah masuk kategori hijau. September, Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi sudah nihil atau steril dari pasien COVID-19. Sebelumnya, Stadion Patriot Candrabaga disulap menjadi rumah sakit darurat COVID sejak pertengahan tahun lalu. Kepala Dinas Kota Bekasi Tanti Rohilawati mengatakan Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot telah kosong sejak 22 September 2021. Total kapasitas yang tersedia sebanyak 222 tempat tidur. Lebih lanjut, Tanti mengatakan sampai 26 September lalu tidak ada pasien yang menjalani isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot. Kendati tidak ada pasien isolasi, namun perawatan pasien COVID masih ada di rumah sakit rujukan. Jumlah pasien yang dirawat di fasilitas isolasi ada 2,22% atau setara 40 tempat tidur yang terpakai. Adapun rincian data per Senin 27 September 2021 dari 5 rumah sakit milik pemerintah daerah
terdapat 7 pasien yang dirawat dari 345 kapasitas tempat tidur. Sedangkan di rumah sakit swasta terdapat 33 pasien COVID yang dirawat dari total kapasitas sebanyak 1.222 tempat tidur. Kaleidoskop Bekasi 2021. Oktober, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi melantik Ahmad Marzuki sebagai Wakil Bupati definitif untuk sisa masa jabatan periode 2017-2022. Pelantikan tersebut dihelat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung pada Rabu 27 Oktober 2021. Ridwan Kamil mengatakan pelantikan Ahmad Marzuki berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Bekasi tertanggal 21 Oktober 2021. Ridwan Kamil berpesan agar pejabat yang ditunjuk mampu menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. November, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Bekasi telah menerima 26 laporan terkait kasus pelecehan seksual sepanjang 2021. Komisioner Bidang Data dan Informasi KPAD Kota Bekasi, Firly Zikrillah mengatakan, laporan tersebut terhitung sejak 1 Januari hingga 25 Oktober 2021. Dari 26 laporan, 12 diantaranya adalah pelecehan seksual, 2 kasus pencabulan, 3 kasus pemerkosaan, dan 9 kasus persetubuhan. Sementara itu, khusus untuk laporan pada Oktober, Firly mengatakan sudah ada 3 kasus yang dilaporkan, yakni 2 kasus pelecehan seksual dan 1 kasus persetubuhan. Pada bulan Oktober masuk laporan pelecehan seksual terdapat 2 kasus dan persetubuhan ada 1 kasus, jadi total ada 26 kasus per Oktober 2021. Desember, Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat atau Labkesda Jabar, M. Rahmawati memastikan belum menerima hasil pemeriksaan dari pelaku perjalanan luar negeri di Kabupaten Bekasi. Ia pernah menjelaskan memang ada 19 warga Indonesia yang melakukan perjalanan dari luar negeri. Mereka kemudian dideteksi varian Omikron. Pasalnya, pelaku perjalanan luar negeri terkonfirmasi positif COVID-19 sepulangnya dari luar negeri. Sebelumnya beredar informasi Indonesia menemukan 4 kasus varian Omikron yang pertama kali diidentifikasi di Afrika Selatan. Informasi yang viral menyebutkan 4 kasus ini adalah hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium Formalab Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kementerian Kesehatan RI membantah tegas kabar ditemukannya 4 kasus varian Omikron yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kaleidoskop Bekasi 2021.